Di tanah Yogyakarta tahun 1825, hiduplah seorang bangsawan yang sangat dicintai rakyatnya. Beliau adalah Pangeran Diponegoro, sosok yang gagah dengan sorban dan jubah putihnya yang melambangkan kesucian perjuangan. Setiap kali beliau menunggangi kuda putih perkasa miliknya, melintasi desa, rakyat menunduk hormat dengan penuh harapan. Kehidupannya tenang, dipenuhi kedamaian di Tegalrejo, namun badai besar akan segera datang mengusik ketenangan bumi Mataram. Pangeran Diponegoro bukan hanya seorang pemimpin, tapi adalah pelindung bagi mereka yang lemah. Baginya, setiap jengkal tanah Jawa adalah amanah yang harus dijaga dari ketamakan. Beliau sering turun ke sawah, berbicara dengan para petani, dan merasakan langsung penderitaan rakyat akibat pajak yang mencekik. Kecintaannya yang mendalam pada tanah kelahiran inilah yang nantinya menjadi bahan bakar perjuangan yang takkan pernah padam selama bertahun-tahun ke depan. Namun, kesabaran itu ada batasnya. Ketika penjajah mulai bertindak sewenang-wenang tanpa menghormati adat istiadat, patok-patok jalan mulai dipasang secara paksa di atas tanah leluhur pangeran di Tegalrejo, memicu kemarahan yang sudah lama terpendam. Ini bukan sekadar masalah tanah, ini adalah penghinaan terhadap harga diri bangsa. Ketegangan memuncak, dan jenderang perang mulai ditabuh di seantero Yogyakarta sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan. Kediaman beliau di Tegalrejo akhirnya dibakar, memaksa sang pangeran dan pengikutnya menyingkir ke arah barat menuju Goa Selarong. Di dalam gua yang gelap dan sunyi itulah, rencana besar disusun untuk melawan kekuatan besar penjajah. Pangeran Diponegoro menyatakan perang suci, sebuah perlawanan total yang melibatkan seluruh lapisan rakyat, dari ulama hingga petani jelata. Dengan doa dan keberanian, mereka bersiap menghadapi serangan musuh yang jauh lebih modern persenjataannya. Menyadari jumlah pasukan musuh yang besar, pangeran menggunakan taktik yang sangat cerdik, mirip seperti permainan petak umpet yang kita kenal. Strategi ini disebut gerilya, di mana hutan lebat dan perbukitan Jawa menjadi kawan terbaik mereka. Mereka muncul tiba-tiba saat musuh lengah, dan menghilang tanpa jejak di balik rimbunnya pepohonan saat musuh mencoba mengejar. Penjajah dibuat bingung karena mereka seperti melawan hantu yang tak pernah bisa ditangkap. Bayangkan saja, pasukan Belanda yang menggunakan seragam berat dan senjata panjang harus masuk ke dalam hutan yang gelap dan rawa yang berlumpur. Mereka kelelahan mencari di mana posisi pasukan pangeran berada, sementara rakyat desa membantu menyembunyikan logistik dan informasi. Setiap semak dan setiap pohon seolah-olah memiliki mata yang mengawasi setiap gerak-gerik penjajah. Taktik petak umpet ini terbukti sangat efektif, menguras tenaga dan biaya pihak lawan. Selama 5 tahun penuh, dari 1825 hingga 1830, perang ini berkecamuk dan mengguncang kekuasaan Belanda di tanah Jawa. Pangeran Diponegoro terus berpindah tempat dari satu perbukitan ke perbukitan lain, memimpin serangan mendadak di tengah malam yang sunyi. Keberaniannya membangkitkan semangat juang rakyat di seluruh pelosok, membuat penjajah harus mendatangkan ribuan bantuan pasukan dari luar negeri hanya untuk menghadapi satu orang pemimpin berkuda putih ini. Meskipun akhirnya beliau harus ditangkap melalui sebuah siasat perundingan yang licik, semangatnya tidak pernah padam. Perang ini menjadi perang terbesar yang pernah dialami Belanda di Indonesia, yang menghabiskan kas negara mereka hingga hampir bangkrut. Pangeran Diponegoro menunjukkan bahwa dengan kecerdikan taktik dan cinta pada rakyat, sebuah bangsa kecil mampu memberikan perlawanan yang tak terlupakan bagi penjajah yang paling kuat sekalipun. Dari kisah ini, kita belajar bahwa membela kebenaran memerlukan strategi dan keberanian yang seimbang. Pangeran Diponegoro bukan hanya seorang pejuang, tapi adalah simbol keteguhan hati bagi kita semua. Beliau mengajarkan bahwa rintangan sebesar apapun bisa dihadapi jika kita mengenal medan pertempuran kita dengan baik. Mari kita jaga warisan keberanian ini dalam kehidupan kita sehari-hari untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kisah sang pangeran berkuda putih akan selalu abadi di hati rakyat Indonesia. Jangan lupa bagikan kisah inspiratif ini agar semakin banyak yang tahu sejarah hebat bangsa kita. Klik tombol like jika kamu bangga pada perjuangan Pangeran Diponegoro
dan subscribe untuk cerita sejarah seru lainnya dari tanah air. Tulis di kolom komentar, pahlawan mana lagi yang ingin kamu dengar kisahnya.